Kenapa akhirnya paradoks dijadikan seperti akhirnya booming nih Bang? Karena relativitasnya tinggi, baik menurut siapa, buruk menurut siapa. I see, nggak ada pakemnya jadinya kan. Based on apa nih kita? Nah, secara warga negara kita mengakui kita gitu ya. Dari konstitusional, yang namanya mungkin rakit ya. Sedangkan sekuler kan? Nah, sekularisme itu kajiannya bukan ada di situ gitu. Sebenarnya kayak masukan dari gua nggak masuk, kajiannya memang kajian keagamaan. Jadi kalau yang gue berangkat pada bicara dakwah, dakwah, lu nggak bisa menghargai keberadaan konstitusional itu wajib, bahkan agama kita mengakui penjagaan konstitusional pertama dari gestur sebagai sebuah ketertiban sebuah negara itu ya harus gue tuh menangkap betul itu di kuliah S2 hukum gue tuh ya di situ udah maksud gue kayak kepengen emosi anak ini idealisnya nggak ketemu. Tapi pada kajian lanjutan tentang kehidupan keseharian gitu ya lo bicara dakwah yang harus berani. Kalau misalnya dibilang gua ngebantu, gua sebenarnya harus berani juga Bang, kayak pertanyaan dari mereka gimana. Oke Ali, akhirnya di tag juga sama Aca. Alhamdulillah dari tadi udah sengaja ya. Udah sempat nyindir-nyindir tadi betul. kan. Memang hari ini ada agenda buka bareng sama teman-teman di tongkrongan. Yes. Dan alhamdulillahnya ketemu lagi salah satu senior kita, guru kita. Wah, orang yang memang banyak memberikan gila ya. Pelajaran apa tapi ini emang tau gak, gue tuh coba gue tadi balik ke gym beli kopi susu, tapi kok gue ngerasa pusat manis amat nih kopi. Terus gue pengen minum kopi pahit kesini aja kayak beli kopi gak depan aja lah memang takdir. Iya, Tavan kemarin sempat jadi narasum kita juga Bang Ade. Kita ngobrolin Indonesia gelap, sempat ngomongin Tavan sempat cerita juga. Hari ini akhirnya ketemu Bang Ade dengan kondisi kalau teman-teman tahu ini update-nya Bang Ade sekarang. Masya Allah banget, kita sempat kaget juga. Tapi jangan dicontoh menurut gue. Jangan terus bisa jangan dicontoh ya. Kondisional soalnya ini kan. Apa yang membuat Bang Ade detik ini akhirnya merubah dan kemudian banyak berubah lifestyle-nya dia dan kesehatan, makanan dan segala macam adalah sesuatu yang tidak patut dicontoh ya Bang Ade. Sepakat sama hal itu? Iya, sepakat. Tidak 100% bisa dicontoh. Ya. Betul, tidak bisa dicontoh dan kemudian trigger untuk akhirnya melakukan perubahannya Bang, maksud gue dari sesuatu yang memang tadi dicolek malaikat aja. Ya, betul. Menurut gue itu juga harus jadi ya suka nggak suka mau nggak mau beberapa tahun ke depan beberapa waktu ke depan mungkin teman-teman yang nonton menurut gue ya akan relate dan akan harus membahas hal-hal ini. Betul. Iya kan, malah kalau bisa persiapan dari sekarang. Betul, persiapan dari sekarang kehidupannya itu ya habit. Berapa lama Bang akhirnya perubahan ini? Nanti kita liatin fotonya Bang Ade. Sebenarnya gue baru banget, gue tuh baru 1 tahun, berarti kan puasa tahun lalu gue ngedrop, jadi nge-gymnya udah mungkin dari 2 tahun lalu, tapi itu gue bilang 3 bulan yang bersih males ya, males buat 2 bulan gitu, membership lagi males lagi ya. Tapi di tengah-tengah males itu ada kesalahan fatal lagi kan, jebol lagi. Makanya begitu gue udah balik sehat, kesempatan gue udah gue member 1 tahun deh langsung gitu. Lu stuck di berat berapa tuh? Sebenarnya kalau nggak salah 106 benar ya? 106 sekarang ada 88. Ini 88-nya sehat ya? Yes. Sehat tuh ya? Kalau body composition-nya yang beda ya, jadi 88 gue tuh baju gue hampir seanggi sekarang. Itu berarti 8 gue ya. Jadi gue tuh kalau online shop nih di TikTok ya gue liat nih, ayo kakak tinggi berat sama berat badannya berapa, gue selalu nyebutin 176 berat 88, dia selalu nyebutin udah double XL kak, gak percaya. Body composition itu bukan gitu gitu. Ternyata bukan, kaos ini sempat gak muat, gue dikasih sama kakak ipar gue, sempat gak muat, sekarang ya alhamdulillah ya enak dipakainya, udah galau sempat gak muat, jadi ya jadi 88 ya timbangan ya, tapi mungkin harus lihat BMR ya. Kadang kita mikirnya dari berat badan kan, BMI bisa main, BMI itu tuh kan body mass indicator-nya itu ya. Jadi ya 88 kalau otot tuh cuma 50 kilo sama 88 otot tuh 66 kilo ya beda. Bedanya kayak Niki lah. Niki badannya 82 apa 83. Anjing lebih gede dari gua. Karena otot jadinya kan ada.
doi diri aja tuh kayak waduh stand out banget tuh Nick. Superhero gitu ya, gokil, Superman. Ini udah ada waktu itu pas Tapi terlepas dari kemudian disindir oleh kesehatan, Bang. cuman kayak ya udah Akhirnya lu mulai olahraga di mana kemudian tadi memang sempat ngobrol-ngobrol, Bang Ade sempat ngerasa denial sama hal itu di masa lalu sebelum akhirnya lu start ya, Bang. Kenapa tuh, Bang, akhirnya? Kenapa konsep itu maksudnya? Iya. Ternyata itu jadi poros utamanya buat perubahan. Kenapa akhirnya? Maksudnya itu teman-teman banyak kan? Jadi yang masih muda-muda apalagi. Gua rasa mulai nge-gym. kesalahan gua adalah gua mentoleransi kesalahan itu. Gua ngerasa ya awal lu bisa cari duit gitu, kayak lu pengen happy, lu makan, lu jajan, main motor, gua hobi sih gak bisa disalahin, bebas. Tapi lu kayak gak kontrol apa, Hobi kamera lu kamera, iya jajan-jajan, tapi ya itu yang gue lupain justru. Dimana dulu kecil gue aktivitas gue main basket lah apalah, sampai akhirnya gue bener-bener skip, gak punya olahraga apa-apa. Itu ngaruh nggak kira-kira menurut lu, Bang? Yang dulunya aktivitas gede tiba-tiba stop semua terus akhirnya Ngaruh jadi banget, sekarang. ngaruh banget. Justru tahun 2005 ketika gue mulai kuliah di Al-Azhar ini, mulai males tuh, karena gue udah aktivitas, udah punya motor, udah terus, iya di ruangan terus gue kan kerjanya graphic design ya, sempet geser jadi fotografer, ya di lapangan berapa jam sih, 6 jam, 7 jam, habis itu lu ngeditnya 4 malam gak tidur nih. Begadang itu juga jadi. Itu akumulasi paling gila sih, akumulasi paling gila. Yang kita pikir begadang ya udahlah begadang doang kok, ternyata itu penting ya. Konsepting itu kan Malam-malam biasanya kan kita kan baru ini. malam sambil ngerokok, Ya, bikin kelongo. Ya. Gua tuh dulu motret zaman itu ya, ketemu klien ngobrol, briefing awal, hari kedua gua tuh survei lokasi, gua foto pakai handphone, pulang, gua hand draw, lu bakal kayak gini ntar, walaupun sketching jelek gitu ya, gua hand draw, itu kan gua malam gitu. Gue punya ide ini yang pengen gue keluarin karakter lu tuh ininya, karakter pasangan lu tuh ininya, biar keluar di foto tuh jadinya gini, hand draw, konsepting lah, malam-malam itu. Butuh waktu, butuh sepi, Begadang lagi berapa malam gitu jadinya. begadang, sikat sama rumah. Besok pagi tetap berangkat pagi gitu ya. Berangkat, profesional kan, sikat, tapi ya harusnya gue bisa bagi porsi lah, harusnya. Ya memang waktu itu ngerasa, wah ini dunia gua nih. Tapi ya kan gua tuh serangan jantung umur 34. 34 serangan jantung. Dan lo tau ingat, sorry gue nyebut nama, Ali Rido Alatas, teman kerja, teman kuliah gue. Iya, aku kuliah di sini juga. Beliau sudah transplantasi ginjal. Jadi di rumah sakit itu, usia gue waktu 34-35 itu, 40%-nya di umur gue. Ada pengantin baru waktu itu gue ingat, umurnya mungkin 28 loh, 9. Gue jantung tuh. Masih muda. 28 Maka kita mikirnya kan mungkin jantung 50-an ke atas. ya era itu 65. Sekarang udah beda era, udah beda makanan kita, asupan kita udah beda lagi. Beda, aktivitasnya juga beda. Aktivitas kemajuan teknologi bikin lo mudah, tapi bukan perkara badan lo tuh jadi makin males. Itu yang nggak bisa ditoleransi. Dan memang harusnya lu jangan anggap ya kan gua kerja pakai laptop biar gua gampang, masa gua jadi kuli buat makan nggak ada yang nyuruh lu jadi kuli. Ada gym kok, ada apa Iya, gitu kan. itu yang gue maksud. Tapi lu harus sadar juga bahwa otot lu tuh butuh aktivitas. Bukan supaya lu good looking, cuma nomor keberapa lah. Bonus lah itu jadi. Ketimbang lu umur 34 serangan jantung. Wah, limit. Gua tuh dokter gua lagi cengap-cengap. Seumuran umur gua sekarang tuh, Bang. Iya kan. Jadi gua dokter Kejadiannya tiba-tiba. iya, bukan tiba-tiba. Jadi gue udah ngerasain jantung itu nggak segitu silent killer ya. Sebetulnya badan lo tuh bisa ngerasain. Cuma denial kita aja, anak muda kan. Bisa ngerasain dan memberikan tanda ya, Bang. Ya? Pasti ada tanda. Ada tandanya berarti kalau kita mau dengerin badan kita berarti Iya, ya. bener, pasti ada tanda. Yang tiba-tiba lo berhari-hari aktivitas lo, stamina-nya turun banget. Gue tuh sampai pernah dulu kan gue pernah tinggal di situ. Jadi
Gua harus nabas ke sana tuh. Kenapa? Karena Jalan ke iya, Taman itu Mataram itu. Gua pernah jalan kaki dari sini ke sana setengah jam. Saran kita itu hanya lewat. Jadi ternyata jantung gua kuat. Tapi herannya Kalau adalah kalau susah mungkin ada jalan lagi tuh sangat yang pelan. kata-kata kayak gitu pasti ada. Tapi gitu. apa namanya yang Jadi itu ternyata tandanya, tandanya. Memang gak lama dari itu akhirnya gua ke rumah sakit. pemikiran kayak gitu. Di EKG dan langsung divonis Pak, Bapak gagal jantung katanya. Makanya kenapa Wah tadi itu gua bilang, dengkul rasanya turun ke mata kaki coy. Waduh, mental habis. jadi Mental habis. bener-bener kita udah nggak bisa kayak Kaget lah, ya. pengen kayak gue Mental. Kalau pesan ojek online motor PT tuh Iyalah. iya lu rasain gak sih bang? Iya. Hal-hal bodoh kayak gitu, tapi beberapa tukang ojek kadang karena ada teman gue sekantor yang memang agak oversize segala macam kalau dia order ini Kadang di ini kan agak ada untung mas yang ininya, kan? naik dia bilang kenapa? Saya kira tadi yang samping mas dia bilang udah bete motor saya rusak. Kena nggak tuh bang dulu sempat? Kena. Ini Ya, mental bukan pressure sih. itu kan di kondisi Jadi, banget. gue tuh sampai risih naik ojol karena gue kesian sama motornya. Anjing mungkin zaman itu berat gue 114. Jadi awal pertama gue sakit jantung berat gue 114. Tadi sebelum berapa? 100 lebih di atasnya lagi berarti? Iya, tahun lalu Tahun lalu itu ya? 106. Oke. Pertama kali gue sakit jantung berat gue 114. Jadi kalau lu mundur ke belakang lagi, era-era awal-awal kita ketemu mungkin berat gue di 120 something. Itu kok gue gede Itu obes tingkat berapa sih? waduh gue udah nggak tahu Iya ya. betul. Nggak tahu ya. Iya. Ya bagi jadi sorry semua tukang ojek yang pernah. Iya bener. Tapi gak Gue mungkin ojolnya nggak ngeluh ya, mungkin ojolnya nggak ada yang ngeluh, tapi gue yang minder sendiri coy. Tapi sekarang gue tuh ya pesen ojol, gue tuh sampai kan gue tuh banyak kan bawa mobil atau bawa motor. Nah karena gue mau hybrid, sekarang gue ninggalin mobil sama motor. Gue naik Transjakarta aja kemana-mana. Karena ada jalan kakinya itu ya. Yang gue incer itu, langkah aja. Ya. Tapi gue kalau pulang udah kemalaman, gue kan balik sampai Pulau Gadung. Kalau udah terlalu malam, gue nggak ada bis lagi. Oh dia harus stop ya. Jadi beberapa kali gue belakangan ini gue pesen ojol, tek, motor Vario gitu, gue duduk, anjing sekarang lagi. Gue rara Sebuah set kebanggaan bisa aja, ya, gitu ya. sekarang. Di tengah-tengah ya. Yoi, Ya, keluar ya, bareng gue taruh belakang, Ya, ini ya, rapper ya. banget Ya, aja. ya, Ini ya. abangnya isi ya. Gue jadi isi kan. Sekarang set. yang tadi tadi Wah berarti gokil itu gokil. Itu hal kecil tapi seneng gitu. Iya, Kalau makin ini jadinya seneng pede jadinya Iya, yes gitu. banget. Jangan disemangat lagi ya. Mungkin kita belum pernah ngerasain. Ya, Jangan sampai Ya, jangan sampai ya. Tapi Bang Adi bener-bener feel ngerasain perubahan itu. Tapi ya mungkin ya kalau gue ingat ya, jangan gue deh jelang umur 30 ini tanda yang mungkin lu semua harus aware. beda Tanda paling gampang naik tangga. Lu ngos-ngosan enggak? Seberapa lu ngape gitu? Lu naik 3 lantai seberapa ngape? Kalau lu bener-bener ngape gak kuat, lu harus aware banget ya. Iya, itu di badan Walaupun umur masih 20-an, mungkin otot lu kuat, organ lu mungkin yang gak kuat, itu pasti ada masalah. sebenarnya nggak akan Iya, sama iya, iya. ya kalau lu Jadi indikator tuh. harus dengerin badan tuh berarti kan. Jangan denial berarti Bang. Ya gua sih nggak tahu ada motor ini apa enggak ya, tapi seingat gue kayaknya umur gue satu gua naik tangga tuh nah kewalahan. kalau waktu yang kalau misalnya Jadi kita kan di kita kantor ada lift ya, bagian gua naik lantai 2 aja lift dong. nah Satu lantai ya. Iya, turun dari lantai 1 ke basement lift aja. Tapi ternyata itu indikator. Jadi gue setuju juga tuh kan dulu sempat ada gerakan orang suruh jantung sehat dengan naik lift. Setuju gue tuh. Apalagi lo makin berumur ya. Kayaknya orang makin tua yang ngerasa waktunya nggak cukup, ya setidaknya lo naik tangga aja deh. Itu bisa nyicil tuh olahraga jadinya kan. Banget. Lumayan tuh. Banget. Sekali naik sekali Iya, turun. Akhirnya Bang Adi gitu, ketika lifestyle udah berubah, Iya. apapun kesempatannya bisa exercise. gue selalu bilang Naik tangga tiba-tiba udah masuk posisi, tutup kunci gitu. Itu jelasin Tapi sama anak-anak itu menarik, Bener ya, Bang, ya? menarik banget itu. Justru iya awal gue ketemu Niki latihan main muscle connection itu, yang gue temukan adalah justru pengaruhnya ketika gue jalan kaki. Oh ya, dia ya yang gua ajak makan ya, kita ajak Gak makan. sadar, lu jalan datar gitu, lu naik trotoar agak tinggian, ternyata perut tuh kunci. Karena main muscle connection-nya. Iya, dan itu sistem defense badan lu. I Kalau see. enggak ada kompensasi di bagian lain yang bisa Iya, butuh otot ini yang membantunya jadinya kan. Kalau muscle-nya itu ya. Yes.
apalagi ketika gue udah mulai pakai face, weight face, ya. iya, weight face. Biasa lagi. Iya. Lu harus lebih tegap lagi Yes. jadinya ya. Dulu gue kepikiran beli itu cuma gue berharap gula darah gue bisa lebih cepat turunnya, dan memang betul itu cepat banget. Yang penting lo rutin setiap hari makanan lo jaga, cepat banget turunnya. Dan itu masalahnya gula darah ya. Gula darah dan nyasain gula darah tuh ternyata otot lo aja sudah nyelesain, jangan obat lo langsung nyelesain. I see. Obat kalau ekstrim aja berarti. Iya, yang Udah obat parah obati ya. Gue nggak bilang obat tuh nggak perlu. Kalau lo udah drop, jangan nekat. mencari obat. Iya. Gue bahkan bisa mungkin lo pakai herbal. Yang lo ingat herbal tuh berjalan mungkin 3 bulan Lebih lama, setelah lo iya, betul. konsumsi ya. Betul. Kalau obat tuh kan instan. Tapi dengan sifatnya dia instan, harusnya dia nggak permanen. Ya. Dan itu dia mengobati, tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan ya. Jadi kalau butuh solusi yang cepat, obat mau nggak mau. Kalau lo udah jebol, obat. Ya. Dan konsekuensi lo obat ya kayak itulah, gua nyelamatin jantung, lo harus korbanin sendi-sendi lo rusak. Tapi ya lo harus tahu ketika lo udah membaik, lo harus punya progres buat hidup lo gitu. Untuk menggantikan obatnya Iya, tadi itu. jadi termasuk progres yang paling gua seneng. 4 tahun gua sholat Iya, iya. Oktober lalu Karena kalau yang gue mereka tuh masih bisa, Masya kayak Allah. apapun bisa gue beli. ketemu imam Ya, Masya Allah. dari orang tua gue. Jadi selama umroh tuh gua ya Allah, order sama Sudes di sini gitu. Gua pernah ketemu di Malang di sini kan, dan di sini pernah datang. Kayak dari kecil gue denger suara Sesudes nih gitu kan. Ada pada zamannya Di sana gue dapet imamnya Sesudes. Masya Wah, Allah. itu merinding. Itu nih. Gua tadinya nenteng kursi, gua lipat set, gua diri sama. Masya Allah. Itu pas tasawuf sakit, Tapi lo tahan. tahan. Masih obes tuh ya bang ya? Ya udah turun jauh, tapi kan Masih berasa kemampuan gara-gara sendi ini. gua tuh Betul, masih betul, sakit betul. gitu. Iya. Dan memang gua berhasil sholat berdiri itu baru Oktober kemarin sampai sekarang. Pas umroh itu. Masya Allah. Jadi ya gue juga harus sadar kalau badan gue udah rusak banget, lu berharap sembuh banget ya? Ya mungkin belum waktunya gitu, gue baru 1 tahun. Jadi lu berharap lu bisa sholat dengan seperti umur 20 ya? Nggak usah gaya gitu. Ya. Tapi lu bisa tahan itu sakitnya, itu udah sebuah progres. Masya Allah. Masya Allah jadi ibadah juga jadi ya kan. Ini nikmat banget ya. Banget itu gak kebayang. Punya Rizal nih sementara ini, kasih Rizal sementara ini nikmatnya. Gua sholat depan Ka'bah, imamnya saya sudah nangis. Sering nggak sih itu sebenarnya apa jarang-jarang? Momen spesial ya. Tiap ya setahu gue ya, dia tuh rutin di Mekah itu ketika Ramadan aja kan. Selebihnya kan keliling dunia. Itu bukan Ramadan berarti. Bukan dong, Oktober. Gue pakai low season karena murah. Dan pas lagi low season lagi. Masya Allah. Waduh, itu merinding gue. Ah, Ada yang kacau. Merinding. Itu Gue bisa tuh jadi sholat. sign juga, sign message ya. ya bahwa terus ini itu kan berjuang untuk melawan gitu kan Iya, ya. sama waktu gue dapet Madinah itu gue terawih dapet sholat, jadi ya alhamdulillah gue dapet masuk aja nasar di kat. Langsung bisa sholat di situ. Sholat di Raudhah 30 menit. Masya Allah. Masa gue duduk nih sholat di sini? Ya, Malu ya, dong. ya, berdiri lagi. Sakit terima aja badan. Gila, apalagi momen gue kan ya itu memang gue paksakan, tapi ternyata ya harus begitu. Dan ternyata sampai sekarang gue sholat dari dulu. Alhamdulillah ya. Ya memang di rakaat pertama Iya. ya mungkin ya masalahnya persendian gue tuh elastisitasnya udah turun jauh. Jadi memang Mereka tuh nongkrong udah nggak ya mahal sama gitu. sih umur 40 tuh dengkul udah mulai sakit. Nongkrong itu kan mahal ya, maksudnya kita ketemu. Itu bukan karena sakit, karena elastisitasnya menurun. bisa. Itu nggak bisa diobatin, itu harus dilatih. Nah cara ngelatih organ tubuh, otot dan segala perangkatnya itu ya lu stretch. Iya, nggak maksudnya kalau Stretch ada ya? orang. Iya di sholat ya lu sholat aja. Ya, tetap. Iya di rakaat pertama gue mesti ada sakitnya dulu, tapi masa rakaat kedua Udah ini ya. Karena stretching di awalnya rakaat pertama itu ya. baru tahun ini gue sholat tarawih 23 rakaat sama gue. Masya Allah. Iya, apapun itu lah ya. Masya Allah. Dan ini juga bang, kenapa nge-gym bang? Kenapa nge-gym dari sekian banyak pilihan olahraganya? Kan ada yang bilang kayak, aduh bang, gue gak bisa deh bang kayak nge-gym. Gym, ya. Gue takut dia ada gay, kayak Apa, Sultan bilang gitu, body-body, ada ya. apa segala macam. Apa. Gue sepedaan aja deh, Ya. gue skateboard, apa segala. Kenapa akhirnya nge-gym bang dari sekian banyak ininya? Sejujurnya sih gue tuh nge-gym, pilih gym itu bener-bener inspired by konten Ade Rai. Tapi gue kagak malu. Itu terinspirasi banget. Maksud gue Kagak malu gue. ini logik Kagak malu gue. Tapi kan Masuk kita banget kan nih. Bisa kayak 3 hari sekali, seminggu sekali. How your body works. Cepak lah. buat workout ya. Karena mungkin kalau Dan itu yang gue selalu bilang,
obat itu mengobati tapi tidak menyembuhkan. Kesembuhan itu ada di badan lu sendiri. Nah waktu itu memang gue nonton konten Andrea itu sering banget dan kadang sakit. Dan yang baik lagi Bang, Mungkin ini yang gue harus gue incer gitu waktu gue sakit-sakit. Akhirnya gue trial dan ya gue kita masih bisa ngefilter kan yang susah dari nge-gym tuh konsistensi. Konsistensinya Konsistensi itu istiqomah karena halangannya kalau menurut gue ya yang paling besar lu bikin lo gak bisa konsisten adalah ekspektasi lu sendiri. ketinggian jadi Ketinggian, wah Ada aja tuh 3 medali. bulan gak Gini-gini berubah aja, nih. ya. Ada aja dan diada-adain nih boy. Iya, wah Ya, gue jadi udah itu latihan udah bukan dari si beban Excuse, gue excuse, ya. udah 10 kilo, Tapi kok nggak ini? angkatan gue masih 4 kilo, 6 kilo aja. ya. Gue nimbang turunnya 1,5 kilo. Ya itu tantangan sih. Ya. Nah, untungnya gue start ke gym itu ya base dari pengetahuan yang gue dapat dari konten Andera itu, gue langsung gue nggak mikirin soal berat badan. Gue cuma pengen tahu badan gue works nggak nih kalau diginiin. Ternyata bener works banget. Bahkan sebenarnya itu cuma 4 bulan nih. Rutin gym olahraga gue tiap hari ya. Iya kan. Gue punya rest 2 atau 1 atau 2 hari cuma lu punya rest day. apa ya? Lu punya kapasitas buat Selebihnya gue ya poin entah gue jalan yang kaki enggak atau nih. gym. Pokoknya gue pastikan gue Bener olahraga aplikasiin aktivitas. ya kan dengan umur dia mungkin Itu 4 bulan dari gua stop obat. 17 tahun Wah. dan mungkin tuh yang bikin kata-kata umurnya Yang tadinya 25 obat tuh ada tahun. banyak bang. Harus minum. Gue sekarang udah 13. Dan dia 13 pel itu. 13 Berarti sekali itu pagi, siang ada Pagi, lagi, siang, malam ada lagi. 13, 30. paham kan gitu. Gue sih tidak menyalahkan yang bikin kata-kata ya. Dan itu banyak banget. Ya itu tadi Bang Adi bilang, Nah. kok performa gue tiba-tiba gue jadi agak ngangong-ngangong, Fokusnya nggak terlalu bengong, ini, segala ya. macam. Itu efek obat ya Bang? Iya. Lu bisa tahu, lu bisa stop ini dari mana tuh gara-gara gym? Itu bener-bener yang gue sampein gue nggak Nyoba-nyoba. Lu jangan konyol juga sih. Kalau makanya tadi kita buka di awal. Jangan yang ikutin, buat- ya. yang pakai jangan diikutin, jangan. Memang lu harus tanda kutip banyak ngobrol sama badan lu tuh harus. Ya. Gua tuh stop obat itu nggak langsung. Ya. Gua tuh nyoba 1 hari minum obat, 1 hari enggak. Oke. Dapat 1 minggu berikutnya gua stop 2 hari. Nambah lagi dikit sehari 2 hari. Gua gitu coba ya. ya sampai ketemu 1 minggu. Seminggu depan gua minum, seminggu gua nggak minum. I see. Tapi seminggu itu full minum terus. Enggak, Oh enggak. jadi 1 minggu ketemu Cuma sekali doang. Ya. ngerjain novel Sampai akhirnya gua ketemu 2 minggu, gua minum obat, besoknya gua terusin 1 bulan. Oke. Nah itu gua langsung, kalau 1 bulan ini gua tanpa masalah, ya gua terusin aja. Aja terus nggak minum obat. Iya. Jadi pelan-pelan tuh sehari 2 hari. Iya, 3 hari. dan itu sebenarnya berbulan-bulan juga. Prosesnya itu ya. Terlepas dari ini semua, maksud gue tempat gym itu juga momen dimana dari cerita Bang Adi juga dan gue juga memang gue nge-gym gitu ya. Momen atau tempat dimana akhirnya kita kenalan sama badan kita sih. Betul. Bahkan Kapasitas badan kan. itu yang gue coba highlight dari Ya. tadi cerita Bang Adi. Menurut gue, oh iya Banget. Bang Adi mengingatkan gue untuk kemudian memang itu tempat dimana kita kenalan sama badan kita. Terlepas dari juga ada hal-hal lain. Karena menurut gue Bang, message di tempat gym itu juga banyak Bang. Kita diajarin untuk menekan ego kita. Betul. Iya, Betul. Iya Bang ya. Kemudian gak peduli itu tadi itu banyak banget loh sebenarnya. Ya kalau waktu Message yang kemarin ternyata konsumsi di dalam tempat gym kemudian kita harus kayak Ya, gimana gua sih ngalamin emosinya kita. kejepit bar gua ngalamin. Semua ya. Goblok tuh. lu di sini. Apa lagi main apa bench press? Bench press tapi pakai bar, Pakai bar. ten Iya, gitu. iya. Jadi gua gaya-gayaan nyobain Smith. Oke, speed Oke. mania. Kuat, di Smith gua naikin 15 kuat, Ya. 17,5 kuat. Smith penuh waktu itu, gua waktu itu nge-gym di tempat yang gak biasa gua nge-gym. Oke. Jadi gua agak nggak tahu nih habit Lagi di visit sananya. ya. Ya, rame nih, wes lah. Lama nunggu kan, wah ada free weight nih, sama Free weight lah aja. 10 jedang, gua nggak tahu tuh bar beratnya berapa, 20 kilo. 20 kilo bar itu. Asu coy, Speed itu beda ya. jadi tarikan pertama set bisa kok aneh gue bilang begitu gue turun set gak keangkat tuh udah gitu posisinya ini gue begini tuh tidur kan bench kan bisa beli apa kanan kiri gue tiang nggak ada yang lihat Ya Allah. wah Gak ada spotting ya. kagak ada spotting gak ada spotting gue sendirian Kiri kanan lo ini nggak lo cantolin nggak? kayak gue cantol Lo cantolin ujungnya. Ini nyapa ada protektornya. oh iya pakai juga protektor jadi gue nggak bisa lepas Nggak bisa lepas jadinya, Nggak bisa kan? lepasin kan wah gue coba tenang lu nggak usah buru-buru kecil anjing banget sih rasanya malu gitu tapi gue harus selamat tapi ya akhirnya gue mungkin salah sih waktu itu tapi
gue coba proteksi jadi gini. Jadi waktu itu chest gue udah kerasa ya. Gue kencengin, gue flex, set. Terus iya, karena gue flex, set. Gue roll aja ke bawah. Cakep, cakep tuh bang ya. Begitu sampai sini, nah untungnya sebelum gue bayangin sebetulnya gue tuh banyak latihan leg raises itu. Oleh guys ya. Iya. Ya. Jadi bisa ngini. abs gue yang bawah ini itu lumayan keras. I see. Begitu sampai sini gue bangun. Yes. Sebelum anu lu yang kejepit Ya. kan kelindes Ini nih. dulu. Jadi gue turunin tahan ya. langsung bangun set. Sampai sini gue berdiri gue banting jedang. Liatin bodo amat deh gue bilang. Penyelamatan. Itu cepet tuh ya, pasti cepet tuh Cepet, ya. iya. Tapi pas seperti rasa baru motion tuh bro, paniknya ada kan bang? Paniknya ada. Oh iya banget lah gila lo. Itu baru di dada lu set kejepit. Jepit ya. Anjing gue harus ngapain nih. Jadi gue tahan pakai ini ya. Lengan gitu udah karena stretch udah gue udah nggak nyampe kan buat kedorong nggak nyampe jadi gue Tahan. udah angkat dikit gue flex chest terus kenceng-kencengnya flex abs terus kenceng-kencengnya core bawah set turunnya pelan-pelan seret gue mikir wah anjing nih biji gue kejepit kagak lucu juga deh sampai sini gue langsung bangun set pegang gue diri jedang gue diliatin orang langsung gue bilang iya tuh Lego si bodoh sih Tapi itu caranya emang. Badan Itu caranya. ngobrol sama diri, bro. Dikasih tahu jadinya kan solusinya secara langsung ya bang ya. sebenarnya Iya. kalau lu nggak goblok Iya. itu tarikan pertama gue harusnya langsung sangkutin Iya. aja Iya. sotoy kan Keren gitu ya. set kayaknya nggak bisa Satu rep bisa aman lah, gitu Terus kan jadinya. bukannya gue kagak harus ngandelin biasa pakai Smith Smith, ya. kan bantuan kabel Bahannya aja udah beda berapa kilo ya. Iya, gue baru inget, oh iya gue deadlift 20 aja nggak kenapa, pantesan aja orang baru Sekitar 20 ya. Ya itu ngobrol Oke, lah. seru ya. Pengalaman juga nggak apa-apa. Lalu pengalaman itu jadinya kan. Iya, Nge-gym dan it's okay. nge-gym itu harus siap kayak begitu. Ya betul. Lu kadang-kadang ya orang merasa wah gym badannya bagus, bugar gitu. Ya lu harus tahu 1-2 hari itu ngeri mampus. Banyak miskom yang kita sama badan kita. Ya betul. Iya kan? Karena baru pertama kali kenalan sama Betul, badan. kenalan sama badan. Nah, Kapasitas kita kemana? Pakai di Oh, mana kemarin dulu? kita kuat ngangkat beban segini kok enggak lagi kenapa nih? Yes. Oh tidurnya kita bro. akhirnya harus kebaca kan. Makan kita gimana, tidur Makannya kita gimana segala ya. macam. Benar. Message di gym kan Yes. kayak gitu. Dia nggak sesimpel kemudian ya, cowok-cowok fancy datang Nggak. pamer outfit, ngerekam Nggak. buat di sosial media, iya kan? Kalau Nggak, ditelusuri jauh. Itu surface levelnya doang. Dan itu nggak Iya. semua orang udah persen doang kok itu. Dan kita nggak perlu fokus ke mereka juga sebenarnya. Iya. Ada apa fokus ke diri sendiri aja udah. dia ajarin fokus juga berarti depan. Betul, betul. Mind muscle connection-nya soalnya kan ya betul. Pernafasan. Terus kalau soal stereotype gitu ya banyak yang gitu ya. Ya. Yang lambai-lambai itu menurut gue sih Gimana tuh bang? kalau gue pribadi gue ngerasa lu kalau mau risih ya? Lu kepay risih Betul. Ada kan? banyak Nah, tapi ya udahlah gitu kan. iya gue nyebutin tempat Ya, banyak tuh banyak ya. Lu Semua di tempat, busway semua deh. tempat ya. lu Ya, di betul. busway Ya. lu sorry ya, lu coba jam 5 sore lu dari Bunsen naik Iya. pasti Nah, kalau gue pribadi gue masih Tapi ada ya yang udah, kayak gitu gua kan. maksud gua kalau lu tahu cara nanganin itu gitu lu just gak usah peduli yang ya apa bedanya kalau di gym Ya, betul. ada satu Iya, oh, iya, kan, ya. itu triangle aja tuh. Gua sih. Hati-hati bang, tapi hati-hati bang. tajam juga Tapi ya kita bisa nakerin lah enggak jadinya kan. gua sih ya jujur gua tuh nggak Spekulasi peduli aja. Spekulasi aja, ya. Kok aneh nih orang gua gitu. gua pribadi gua nggak peduli jujurnya ya gua bener nggak peduli Mental yang dipasang nggak peduli. nggak peduli gua karena buat gua ini tentang gua dan diri gua gitu Selesai. Ngapain sekitar gua mau ada apa ya terserah kecuali lu teroris mau Nggak ganggu juga kan jadinya kan ya betul. ini beda cerita nih Kabur lah lah gua Bang. lempar pakai bar kan yang gini-gini ya kalau itu bang begitu ya udahlah selama lu gak ganggu gua Ya. Dan nggak ada kan bang? Maksudnya pengalaman yang maksudnya kira enggak sih kalau sampai kayak Ya. gua digodain gitu seru-seru juga kok. Nggak seru-seru ya. Mereka juga cukup mawas diri, ngerti kan? iya dan menurut Mereka gua ada. apapun latar belakangnya orang tuh
lu bisa komunikasi tanpa lu ngomong kok. Betul. Bahwa lu jangan ganggu atau apa gitu kan. Ya, Salah lu Parno lu diliatin terus nih lu kayak cer gitu. Ya. Tapi lu punya gestur yang lu bikin dia nggak peduli atau risih sama lu. Ya. Ya mungkin itu bagian dari kecerdasan ya. Ya. Tapi body language lo tuh bisa ngomong dan lo bisa Bahwa lu jangan belajar ya. body language lo tuh harus begitu. Ya, that's right. Komunikasi tanpa komunikasi itu dia tanpa bahasa Nggak usah jadinya. ngomong. Ya. Ceweknya Lirikan mata aja mas senyum dikit. Ya lu Ya kasarnya minta. levelnya gitu. Oh, kan. kebalikannya kan Hati-hati justru kan gitu. ya. Sesimpel itu. Dan Tapi mereka sorry, gue punya pengalaman. Tapi bukan tempat kolam renang. gua lihat Tadi kalau gaya. pernah. Umrah banyak juga. Umum, parah lagi rame. Lagi rame. Nah, Jadi awal-awal sebelum gue sakit gula jadi mulai gue sakit jantung, begitu gue mulai pulih, gue olahraga baru berenang seminggu sekali. Gue paksain seminggu sekali. Berenang bagus sih. Jadi termasuk gue agak parno jadi gue kayak waktu itu. Lagi rame berenang, gue nggak nge ya kan gue berenang itu latihan ya. Jadi gue kuatnya sampai mana nih? Ini kan kekuatan jantung gue ya. Terus gue beberapa gue sih jaraknya gue tambah. Nggak. Jadi gue nggak pernah fokus sama sekitar dan gue selalu kita mah sendirian. aneh-aneh lah ya. Gue nggak terlalu suka olahraga rame-rame. Oke. Buat gue olahraga rame-rame kalau lu punya komitmen yang sama oke. Iya. Kalau lu just pengen lucu-lucuan bisa deh pengen. Ya sama teman lu aja jangan sama Iya, gue gitu. iya. Gue berenang tuh selalu sendiri. Ya. Nah pernah satu waktu di kolam renang, gue tuh udah ternyata samping gue ada cowok Ngikutin lu selang. Jadi gue berhenti dia berhenti, gue stop dia stop, apa gue Sedekat apa bang itu bang? ya Samping lu sekitar persis. kita gini lah, sekitar gini. Tapi karena rame, gue enggak dong. Iya. Gue nggak sampai gue ngehnya dia ikut gue ke cuman buat ruang bilas. mindsetnya dia tuh waduh agak susah sih tembusnya. Dia ikut gue ke ruang bilas. Dan itu jujur wasting time juga. Waktu itu gue masih masalah jantung kan, jadi gue tuh kalau kecapean pucet langsung pucat. Tapi itu kondisi yang memang harus gue laluin ya. lu muntah di mukanya kalau nggak salah itu. Oh enggak. Terus. Jadi pas gue bilas, dia mulai berani buka omongan. Say hi. Udah selesai pak katanya. Oh iya. Lu masih friendly tuh bang? Enggak Iya, mikir ke gue arah nggak sana mikir ya? apa-apa dong. Pas masuk dia sambil gue jalan ke ruang bilas ya, sambil say hi itu. Begitu gue di ruang bilas, jadi tempat renangnya emang agak kampungan, sorry ya. Ya kalau renang murah gitu, jadi gue ya udah gue nggak terlalu peduli tempat itu juga, gue cuma olahraganya kan. Masih bang cuman lagi kering banget. Jadi di situ tuh banyak anak-anak SMP, SMA tuh yang kalau Tahu bilas nih, tuh gue tahu nih. Jawa Timur. Iya. Oh, oke. Bukan yang itu. Oke. Jadi banyak anak-anak SMA yang mereka tuh buka baju, buka celana cuek aja gitu. Iya. Nah, gua tuh kayaknya justru di situ. Nah. Orang itu ngeliatin orang-orang yang pada bilas itu kayaknya intens banget. I see. Tapi dia diri sebelah gua. Jadi begitu gua mulai, kan gua masih pakai celana pendek kan, bilas ya kan, masih pakai celana. Sambil gua sampoan segala macam itu, mulai dia nyentuh-nyentuh. Udah mulai touchy nih. Oh, Sambil oke. ngobrol apa gimana bang? Enggak. Tiba-tiba langsung Iya, tanpa Apa alasannya untuk Iya. bagusnya? Gua sih nggak Tonjol mau ya. ya. Terus Wah, alasan nyentuh apa? nggak pakai nanya alasan sih gua. itu udah indikasi ke arah sana sih nggak pakai ngobrol. Lagi ngobrol oke lah apa gitu kan? Gua Langsung berat. respon gua selanjutnya nengok ke dia, gua bilang, lu berani bertingkah sama gua nggak ngaku, gua pecahin kepala lu di sini. Gue nyari makan lagi, maaf banget. Dengan intention ya pasti dia kebaca lah tuh bahwa lu beneran juga gitu kan. Gua mau pakai jaraknya deket banget sama dia. Kalau nggak bisa gua nggak pengen orang pada tahu juga Oke, kan, gua oke, malu oke. juga lah, Iya, gua iya, cuma iya. foto gua deket lagi. Lu berani macam-macam, gua pecahin kepala lu. Gua nggak peduli. Pecahin palanya dan itu sah-sah aja karena kemudian secara personal Bang Adi mungkin merasa sudah dilecehkan. Ya betul. Ya, Ya gua nggak tahu sah apa enggak. Betul ya? Tapi Iya, itu iya, iya. beneran akan terjadi kalau dia lakukan lebih. Gua jamin. Oh lu ada korek bang? Responnya Bang. Cabut. I see. Jadi sesimpel kita kasih action juga bang. Kita Iya, tunjukin bahwa ya lu jangan kalau macam-macam sudah gua. sampai sebegitunya, lo harus berusaha. Iya betul. Justru kalau lo melipir-melipir ketakutan, gua rasa gua kayak dibully orang I gitu. see. Iya, Kayak lo jadi victim ya gua jadinya kan? diginiin, Iya. diculun-culun sama orang begini, gua nggak ada ceritanya kan? Iya. Bisa juga, ya gua pakai kekerasan lah. Ya. Walaupun itu bukan kekerasan secara fisik. Belum. Baru ancaman aja kan. Anak muda dia. Kayaknya umurnya di 30
30 something ya. 30-nya 35-an. Itu bahaya sebenarnya kalau dibiarin di situ terus ya. Iya. Tahu gua Akhirnya lu kasih tahu kan ke orang-orang situ. enggak, gua cuma dia langsung cabut di situ. Langsung cabut. Gua Lu bilang, ketemu dia lagi nggak di situ Bang, setelah? enggak, gua udah enggak nggak pernah ke situ lagi? Iya, sebenarnya kan mata gua minus ya, jadi gua tuh ngeliat jauh tuh enggak terlalu. Dan gua keluar dari kamar mandi itu pas handukan gitu, belum pakai kacamata, jadi gua keluar lihat deket-deket. Kacamata cabut, gua udah enggak ngeliat dia lagi udah. Oke. Tapi ya gue punya pengalaman waktu itu ya kayak gitu. Kalau gue sih ya pribadi gue nggak pakai tadi ngaling-ngaling lah Ya. langsung aja udah iya lu berusaha baik sama orang yang salah ya salah. Ya, betul. Paradoks tadi itu Bang. Iya maksud gue Ekstrimin aja langsung sekalian kalau ekstremin gitu aja ya. maksud gue ya kalau itu lu punya keputusan hidup lu mau hidup kayak begitu ya terserah lu Tapi jangan ganggu kita orang ya. jangan bawa gue gitu. Ya, ya, Kalau ya. gue anggap itu ganggu lu juga harus siap. Ya betul. Rejectionnya itu kan. Iya Nggak boleh. iya gue keganggu sama lu ya lu harus siap. Tolong gitu kan ya. Iya, Dan nggak ada alasan sih akhirnya kalau teman-teman yang nge-gym takut karena ada homoseksual di Iya. dalam segala Iya, macam betul. bla bla. Iya. Lu tahu Karena cara lu punya diri sendiri dan lu Iya. bisa ngomong dari kok. full atas badan Yes. lu men. Yes. Kenapa lo takut gitu kan? Nanti aja. Ya Yes. betul. Dan mereka pun paham harusnya kan bahwa Bukan ya. sebarbar itu, bukannya Ijut Makjud kan? Bukan Ya. kan? Mereka sadar kan? Sadar, Oh, ya. denial nih. Gak tiba-tiba pasukan pongol. Ya, betul nggak Enggak, bisa. enggak, Enggak, kan? 300 doang. Ya. Jadi nggak seserem itu kan? Enggak. Gay di tempat Lu punya gym ya kendali udah. atas diri lu sendiri kan? Dan menurut gua kalau misalkan kita tahu kita benar dan dia tahu dia salah, mau terlepas badan dia begini atau apa, kita lebih kurus, dia akan takut kok. Karena dia tahu kita Oke. kita yang benar kok dan di tempat ramai juga kan. Betul. Ada apa-apa kita bisa langsung Akhirnya si gay nge-gym mereka sadar kesehatan banget. nggak tahu ya. Apa Body bang looks. akhirnya? Itu sampai jadi ini loh bang, stereotype tempat gym banyak Sama gay. dengan ya dari dulu loh itu sebenarnya. Iya, itu Itu nggak harus terjadi loh. berbalik loh itu kan. Justru laki-laki yang normal harusnya Itu nggak terjadi di US pun. Tapi Ya, itu dia juga sadar. itu termasuk yang gua paling bingung. Kenapa gitu ya? Itu gua itu secara langsung Masih yang ada, gua paling serius. bingung karena gini, lu nge-gym, lu tahu tuh perilaku tubuh perempuan sama laki-laki tuh beda ya, Beda, betul. ya kan? Anatominya, bagaimana organ-organ otot tuh berkembang itu beda. Jadi lu nggak bisa bilang gua adalah perempuan akibat tubuh laki-laki tuh makin Nggak bisa konyol sih aneh, makin ya. tempat gym ya. Tapi ya mungkin ya body looks itu Penting buat mereka gitu. penting kan, ya. gitu. Ya, gua nggak terlalu segitu jauh. mikirin ke arah situ. Gua juga Tris, bentar Tris. Sebagai orang yang ini sama gay, apa lu apa sama gay? Lu tertarik sama gay? Iya, enggak. gua ambil menurut Tertarik sama Bang, gay thank you, Bang. di tempat gym, maksudnya lu tertarik melihat fenomena. Iya, fenomena aja sih. Dan lu Budaya. takut kan sebetulnya Dan kalau lu nge-gym takut kan? Karena gue karena pernah gay-nya itu kan. Takut gay. Pernah ada kejadian? dibilang takut gay enggak sih ya, cuma Dilecehin, ada dilecehin. nih dengerin dulu. Jadi gue Ntar dulu, sabar. Ceritanya lagi gimana nge-gym. ceritanya? Lagi nge-gym. Yang angkat gini. Lu sempet nge-gym berarti Tris ya? Bisa nge-gym. Iya. Sama gay. Ntar dulu, dengerin dulu, Enggak, dengerin apa. dulu. Terus. situ Bisexual ada- tuh berarti ya? Ya Cina lah, orang Cina gitu. Nah, Cina. Terus itu yang terindikasi gay. yang buktinya nih gue cerita dulu makanya. Ntar dulu, Pit. Lu buru-buru banget. Ntar dulu. Oh. Terus. Sorry. Di situ dia awalnya ngajarin teknik yang benar gitu. I see. Angle-nya gitu ya? Iya. Ini anak baru dia belum pernah ini nge-gym. Misalnya nih gini bro, gini. Nah, di situ gue ikutin. Ya. Lama-lama dia pegang gini, gue meluk gini. Kenapa meluk? Emang gerakannya pelukan atau Leg, gimana? lagi leg day Iya, lu. dia Ada dia memang. bisikin gua. ya spottingnya ya. No. Dia meluknya beda ya, dia bilang. Kelatihannya apa dulu? Lu kan? Jalannya langsung aja, dia bener-bener meluk suka. Dia bilang bilang, medali. lu Terus? ganteng, katanya. Oh. Iya. Nah, itu bilang Lu medali. ganteng. Bisikin. Iya, dibisikin terus. Terus gue berantem Sakit. sama dia. Sakit. Berantem sama dia. Nah, itu teman-teman yang lain gitu kayaknya pada ngeliatin gitu. Teman-teman yang lain juga satu geng dan Gua satu nggak tahu, jenis juga. tapi kayaknya dia ya, Cina Ya semua minimal mereka. circle lah. Satu circle, oh ya. Karena etnis yang ini sama gitu, mereka nggak suka sama gua gitu. Gue Tapi udah sih, tanyain. lu nggak apa-apa dia ngeliat lu emang ganteng, lu bilang lu ganteng. Tapi Nggak, gua meluknya pengen itu ribut loh. sama dia nih. Dia mau ribut. Bukan nih, gue pengen ribut sama yang kayaknya lah, gue nggak suka. Lu ajak ribut akhirnya, Tris? Oh iya. Oh lu udah merasa dilecehkan. Nah, habis itu teman-teman yang lain ini pada nggak suka gitu, kayaknya ngeliat pandang gue, wah ini orang Kurang ajar nih ya. ya pribumi Cina gitu kan ada kayak. Lu nge-gymnya di tempatnya mereka berarti di daerah barat? Binus. Oh. Binus yang podium nyebut dulu. merek nih, astagfirullahaladzim. Sensor ya nanti ya, sensor ya. Bip. Ah. Lupa juga pakai gue.
Terus. Gak apa, post pro-nya ada kok. Bodo tenang amat. aja. Iya, ribut deh. Siapa Ya. tuh? Cak, masih ingat gak lo Tris? Kalau ketemu lagi tahu nggak orangnya? Nggak terlalu sih. Jadi trauma nggak sih? Jadi hal trauma nggak sih buat gua? Ya salah satu alasan lo, gue nggak mau nge-gym bang, gara-gara emang dikepung sama. Nah, waktu itu Nanti alasan habis gue ini keluar ya. dari nge-gym gara-gara gua Ini alasan dia ada ini. enggak, perekonomian gue turun di situ kan Ini yang belum 300.000 per bulan. Di Potong ya? pinggir situ ya. Iya, lumayan juga gitu. Tapi setelah itu lo trauma Ci? Lo ngapain nyebut lagi? Hah? Fix ya? Trauma sampai sekarang ya? Enggak ya? Alhamdulillah ya udah. Enggak. Berani nge-gym lagi nggak Tris? Berani kalau ada Oke. duit. Oke. Itu doang. Oke, berarti masalah tempat gym yang kira-kira masuk ke dalam Aja. budget Budget ya. gua. Tapi Cuma ya gitu aja. kan tadi gue bilang budget itu harusnya sih semua orang ya. Lo Menyiapkan harus budgetnya punya tadi budget ya. Nah. buat naikin value. Iya, paham. Cuman baik. maksudnya di posisi gue sekarang Iya. gue lagi gini masih Iya. Nah, itu pesannya begitu. Iya, Dan betul. itu hal yang cukup layak untuk lu. Untuk Once disiapkan. lo punya kemampuan lebih, lo harus prepare itu. Iya, betul. Karena ada di lingkungan gue sekarang bocah umur 25 tahun bentuk badannya obes. Dia naik satu tangga aja tuh, satu lantai. Ya banyak. Maksud gue gaji lo cukup buat gym Majapahit, lo gym sana gitu. Kenapa Jadinya enggak? buat makan Ada doang. sosis, tunaga, Iya. apa? Kadang-kadang ada. Jadi setiap posting ini bulan puasa, buka puasa gorengan Indomie goreng dan teman-temannya gitu ntar jam 11 nasi bebek lagi. Nasi bebek. Itu kan parah nasi bebek minyak semua bro. Iya enak sih. Enak ya? Gua Tapi lo kalau- sampai sekarang masih makan bebek Madura tanpa nasi. Tapi tanpa nasi. Wih, Oke. Tapi kan Bang Ade nge-gym. Bang Ade nge-gym juga. Dan Ah, itu beda, pun beda. gua harus memastikan aktivitas gua cukup lancar. Ya betul. Ya. Olahraga gua Hai, lagi kan? oke. Iya. Iya, tahu. Baru lo berani untuk makan nasi bebek. Yang dulu Termasuk bebek bebek tapi doang. Sulit cuman jadi sama Niko. Gua tuh masih bandel. Nah, Project temen kita tuh jualan pastel. Itu duluan and only pastel yang masih gua makan. Karena buat gua enak banget. Gitu aja hubungannya ya. Jadi gua pastikan gua 3 hari udah latihan, hari ini bukan rest day gua masih harus cardio, gua Orang makan beda cerita tuh. I see. Wih. I see. I see. Cheat meal, cheat meal. Self reward tuh kayak Ya, self reward juga juga ya. Iya bener ya Bang ya. Boleh dibilang gitu lah ya. Oh iya. Supaya nggak terlalu stres banget jadinya. Tapi kalau lo udah confirm makan ya, Hai. Tutup banyak kaca. doyan. Nonton tuh. Makanan tuh banyak doyan. Gua kayak ramen dulu gua gila banget sama ramen, sekarang doyan gua. Setelah paham bahwa ramen itu isinya tepung semua. Iya, gua nggak bilang ramen bagus nggak bagus ya, tapi sekarang otomatis gak doyan. I see. Betul. Itu otomatis tuh. Itu gua masih Kenapa bertahan, itu Bang? Bang, Karena sama kayak aduh Niko. badan gue gitu. Nggak tahu ya, Hilang nggak aja ada, gitu, iya nggak ada Bang. pengen aja. Kalau kan katanya ya, katanya gula itu kan Gua adiksi, nggak tahu definisi baik dalam diagramanya. tepung Jadi ataupun misalkan nasi. ada Adiksinya Ketika hilang gitu adiksinya ya. hilang, udah nggak punya pengennya lagi. I see. karbo, Nasi depan mata gua butuh. Nah itulah juga akhirnya beberapa teman-teman kalau kemudian aduh gue nggak mau nge-gym, gue nggak mau olahraga karena gue suka makan, gue suka ini apa segala macam. Itu juga beberapa teman-teman gue yang baru start nge-gym ya, gue nggak pernah mention masalah makan bebas. Nge-gym Tapi aja ketika dulu. progresnya membaik, dia akan mikir sendiri. Lihat badannya kayak gini, lihat feel great-nya kayak apa, dia akan kemudian ya dia jadi behave, dia jadi bijak akhirnya Sayang ngelakuin apa yang gue masuk udah dalam susah badan. gitu kan. Masa makan lagi gitu, masa begadang. Begadang, nah, iya. GG doang mah, lipas. Ya. Ya, nggak jadi ketakutan lagi. Salut tuh. Ya, Nggak takut ya? Orang itu gua kalau waktu itu misalnya pengen- ribut tuh Chris ya. apa ya? Orang gue pengen dikebukin katanya ada Sama yang Ki. megang pisau. Ya ini temen-temennya dia, gue nggak tahu dia apa yang lain. Oh, oke. Ada Lu kok bisa nge-gym di fitness Tris? Sama temen gue ngikut waktu itu. I Temen see. gue ngajakin gue gym, ya Ah. gue coba ya sudah. Ada tempat gym nih, gay semua isinya murah terus mau. Enggak. Aku nggak mau. Males aja, males aja. Galau. Lu masalah formulanya begitu. Iya, sorry bang. Kan maksudnya langsung katanya kita ke budget, extreme kan? side-nya Iya. untuk ngetes. Paradoks. Itu dapet semua. Nggak banyak tempat murah tapi normal banyak 50-50 kali ya. 50-50, oh iya. Jadi nge-gym bareng gay nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia nggak Karena ini. beberapa gerakan itu terus memang kalau spotternya tuh memang harus meluk. Untuk gerakan yang pas tapi ya. Kadang-kadang ada yang Squat nonjol gitu kan. Ya udah. Deadlift gitu nggak masalah. Heeh. Tapi kalau bicep curl kayaknya nggak cocok. Oke, siap. Wah seru banget nih. Ya. Thank you Random banget ya, ya. yes. Akhirnya ngobrol-ngobrol Bang Ade terutama. Ya. Thank you banget Bang. Sharing-sharingnya Ini alhamdulillah. jadi sharing yang sangat Kapan-kapan kita Berbobot. tambahin kepala lah buat ngobrol lebih seru. Yes. cakep. Coach Niki kayak channel kita Iya, ajakin juga ya. Oke. Gue pengen banyak banget gali dia sebenarnya. Oke. Kalau tempat gym ketemu dia kayak enak juga ngobrol banyak-banyak. Oke, kan. oke. Betul. Dia itu datang jam 10 malam sama 10. Masih lu banyak
pagi jam 11 tutup. Ya. Betul, Jadi gua banyak ngobrol sama dia juga kayak gak enak gitu, ganggu dia kan. Oke Bang Ade, kita kasih closing statement dari Bang Ade. Apa deh Bang akhirnya? Closing statement Resultnya akhirnya? Apa yang kemudian Tips apa? ini worth it banget didengerin nih Bang. gue, kalau menurut gue ya nggak ada yang rugi dari perubahan. Jadi ketika lu lu pengen punya kehidupan lebih baik, mulailah dari kesehatan lu. Lu pengen punya karir yang baik, mulailah dari kesehatan lu. Lu pengen punya pendidikan yang baik, mulailah dari kesehatan. Bagaimanapun juga lu pinter, kalau lu bukan Stephen Hawking, Ya. Ekstrimnya. apa doi kan lebih Iya, oke, masih sorry. kepake. Otaknya parah, ya. Iya kan, masih Iya. kepake. Lu bukan doi. Lu bukan doi. Bukan di level itu. Tetap Nah, kesehatan. Yoi. Ya. Lo mau bilang siapa? Misalnya nih, Apa yang bikin Tesla apa siapa? Siapa namanya? Elon Musk. Ya. Mas, pinter, tapi bugar. Bugar dong. Ya kan, maksud gua, ya mungkin kesehatan adalah faktor minor dari kesuksesan orang. Dengan tapi itu akan jadi faktor yang sangat menentukan sebuah bisa lu berdiri paling tegak di level paling atas. Berarti lu ibaratnya sutradara di konten itu. Bahasa gitu. Karir yang lu bilang. Tapi menurut gua berubah deh. Mau lu muda, mau lu udah tua sekarang. Produsernya. Gua mungkin mulai perubahan gua di usia 39 terhitung telat dengan segala penyakit yang udah pernah gua punya. Makanya kalau kita Ya, ukur-ukur itu sebenarnya udah tapi sisi tubuh, kompleksnya lu kalau mulai 10 tahun lalu badan lu udah jadi bad sekarang. Gua udah gak peduli itunya. Yang penting sekarang gua kerja gua orang tua gila main gua pernah nah, gimana cara cuti 7 bulan message itu just gua tidur. berbagai macam output tuh kayak tadi lo Gila bisa itu dari konten mental lu real, habis banget sih. bisa dari konten TikTok, Mental lu habis bisa dari banget. YouTube, bisa dari event Dan itu Dan gak gampang loh Bang bangkit dari iya, ya. lu masuk 2 minggu gua jalan Informasinya selalu dengan naik go-kart kreatif turun depan jalan dari lobby dari depan sini selasar ke lobby itu gua pegangan karena badan gua sama klien ya. Oh, klien. Enggak klien Karena cuma gua kasih bisa gue lurus. doang. Ini pokoknya Gue pengen gini. Which is berapa? Iya, Mungkin 100 meter kali nggak nyampe. nyampe masuk 3 hari Ya. bed tolong rest 2 bantu minggu angkatnya gimana caranya. masuk lagi saya dapat seminggu Kliennya kreatif. bed rest satu bisa setengah. bisa menarik Jadi, orang mau beli produknya. Lu boleh happy sekarang tapi Pikiran tuh gue harus bisa dari dulu 24 kan. jam hidup lu Suka sisain lah 1 atau 1,5 jam buat hidup lu problemnya apa. nabung Apa hidup yang lu buat masa depan lu bukan buat dalam bentuk uang Ya, investasi kesehatan ya. Nah, Keren. Sutris. Tris. Paling supaya orang menarik. Tegang dong. Ya lu lihat iklannya tuh. Ya apa ya pesan gua dari perkataan gua tadi nggak usah takut Cara legend gimana gara-gara biar banyak bisa hal yang nggak buat diinginkan lah ya. nice orang. Atau pada akhirnya itu juga bagus buat kesehatan lu ya, terlebih mentalnya itu. Masalah mental itu juga ngaruh ke kesehatan fisik. Jadi gas aja lah, gas juga demi diri lu sendiri juga Itu kok. Mas Dimas. Insya Allah lu akan nge-gym kalau pakai Tris ya. Enggak lah ya. Mau share-share Bang Adi. Oh jadi Ada bareng. kreatif. Oke. Tahu Bang Adi bisa sharing. Oke gitu aja lah. Aman banget. Thank you banget. Semuanya hampir kerangkum. Gue juga menemukan we are still human. Konsep menghamba. Betul. Segala macam itu sadar tuh kita nggak berdaya ya. dan membaca diri sendiri, mengenal diri sendiri itu salah satu kuncinya juga. Oke, cukup. Siap aman. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari lu